Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Putri Dehayati dengan NIM 2030207085 dari kelas Pendidikan Biologi 2 angkatan 2020 dengan mata kuliah Praktik Pembelajaran Mikro dengan dosen pengampu Ibu Quratul Aini MPD. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Baiklah, pertama kita akan membahas pengertian jaringan. Apakah kalian tahu apa itu jaringan? Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki struktur yang sama, yang membentuk suatu kesatuan untuk memberikan fungsi tertentu. Sel-sel pada tumbuhan yang memiliki struktur yang sama akan terintegrasi menjadi suatu jaringan dan memberikan fungsi tertentu pada tubuh tumbuhan. Berdasarkan aktivitas pembelahan sel penyusun jaringan selama masa pertumbuhan dan perkembangan. Jaringan tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi jaringan meristem atau disebut juga jaringan embrional dan jaringan permanen atau disebut juga jaringan dewasa. Kemudian kita akan menjelaskan terkait jaringan meristem atau disebut juga jaringan embrional. Adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah secara mitosis. Hal ini menyebabkan sel-sel tumbuhan semakin bertambah dan menyebabkan tumbuhan mengalami pertambahan tinggi dan volume. Berdasarkan asal terbentuknya, jaringan meristem dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Yang pertama yaitu meristem primer. Meristem primer adalah jaringan meristem pada tumbuhan yang sel-selnya aktif membelah. Meristem primer pada umumnya terdapat pada ujung batang dan ujung akar. Oleh karena itu, meristem primer menyebabkan pertumbuhan primer pada tumbuhan atau pertumbuhan vertikal atau perpanjangan akar dan batang. Perhatikan gambar. Gambar pertama itu menunjukkan meristem aksilar, gambar kedua itu menunjukkan primordia daun, gambar ketiga itu menunjukkan meristem apikal, dan gambar keempat itu menunjukkan ujung batang. Kemudian yang kedua yaitu meristem sekunder. Meristem sekunder berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi meristematik kembali atau aktif membelah kembali. Contohnya adalah kambium pembuluh atau kambium vaskuler dan kambium gabus atau pelogen. Perhatikan gambar di bawahnya. Gambar pertama itu menunjukkan letak kambium vaskuler atau disebut juga kambium pembuluh. Kemudian gambar kedua itu menunjukkan letak phloem sekunder. Kemudian yang ketiga itu menunjukkan kambium gabus atau pelogen. Yang keempat itu menunjukkan letak gabus atau phloem. Kemudian yang kelima itu menunjukkan parenkim. Kemudian gambar keenam itu menunjukkan poledrom. Kemudian yang ketujuh itu menunjukkan gambar kambium gabus. Dan yang kedelapan itu menunjukkan gambar gabus atau phloem. Kemudian selanjutnya kita akan membahas jaringan dewasa. Jaringan dewasa atau disebut juga jaringan permanen merupakan jaringan yang bersifat non-meristematik atau tidak aktif membelah. Jaringan ini berasal dari pembelahan sel-sel meristem primer dan sel-sel meristem sekunder yang telah mengalami diferensiasi atau mengalami perubahan bentuk sehingga memiliki fungsi tertentu. Berdasarkan fungsinya, jaringan dewasa dibedakan menjadi 4, yaitu jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penyongkong, dan jaringan pengangkut. Pertama, saya akan menjelaskan jaringan pelindung. Jaringan pelindung terdapat di seluruh permukaan luar tumbuhan. Tumbuhan membutuhkan jaringan pelindung untuk melindungi bagian dalam tumbuhan dari berbagai pengaruh luar yang merugikan. Misalnya, hilangnya air akibat suhu yang meningkat dan melindungi dari kerusakan mekanik. Contoh dari jaringan pelindung yaitu jaringan epidermis. Sel-sel epidermis dapat berkembang atau mengalami modifikasi menjadi alat pelindung tambahan. Misalnya, stomata atau mulut daun, sisik, trikoma,
atau rambut-rambut dan duri atau spina. Perhatikan pada gambar pertama itu menunjukkan gambar epidermis dan gambar kedua itu menunjukkan gambar stomata. Kemudian yang kedua yaitu jaringan dasar. Jaringan dasar merupakan jaringan yang hampir terdapat pada seluruh bagian tumbuhan. Jaringan dasar seringkali disebut jaringan pengisi. Jaringan ini berperan penting dalam semua proses fisiologi atau metabolisme pada tumbuhan. Contoh dari jaringan dasar ini adalah jaringan parenkim. Perhatikan pada gambar di samping, gambar pertama itu menunjukkan sel parenkim dan gambar kedua itu menunjukkan butiran amilum. Kemudian yang ketiga yaitu jaringan penyongkong. Jaringan penyongkong merupakan jaringan yang berperan untuk menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan penyongkong dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Jaringan kolenkim merupakan jaringan yang berfungsi untuk menyongkong bagian tumbuhan yang masih muda. Sel-sel jaringan kolenkim memiliki dinding sel yang mengalami penebalan, namun tidak merata. Sedangkan jaringan sklerenkim merupakan jaringan penguat yang bersifat permanen. Jaringan sklerenkim berfungsi untuk menyongkong tubuh tumbuhan yang sudah tua. Perhatikan gambar. Gambar pertama itu menunjukkan dinding sel yang mengalami penebalan. Kemudian gambar kedua itu menunjukkan sel kolenkim dan gambar ketiga itu menunjukkan sel skleroid. Kemudian yang keempat yaitu jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut terdiri atas dua jenis, yaitu xilem dan phloem. Xilem berfungsi untuk mengangkut air dan zat-zat terlarut di dalamnya dari akar menuju daun, sedangkan phloem berfungsi untuk mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Perhatikan pada gambar di bawahnya. Gambar pertama itu menunjukkan sel pembuluh xilem, gambar kedua itu menunjukkan sel pembuluh tapis pada phloem, dan gambar ketiga itu menunjukkan phloem, dan gambar keempat itu menunjukkan xilem. Mungkin itu saja penjelasan struktur dan fungsi jaringan tumbuhan dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi siapapun yang menontonnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.